Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Tapi sebelum kita mengikuti channel kegiatan pembelajaran online ini, jangan lupa anak-anak subscribe ya, like, share, dan komen ya. Kemudian tetap kita ikuti anjuran pemerintah kita, yaitu tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak dalam pertemuan ataupun bermain ataupun berkumpul. Oke ya. Dalam perubahan wujud zat atau wujud benda, ini pelajaran kelas 5 dan kelas 6 SD ya, maupun MI Madrasah Ibtidaiyah ya. Di sini kita lihat ada wujud benda. Wujud benda itu terdiri dari padat, cair, dan gas ya. Nah, sekarang kita coba sifat benda padat. Berarti padat benda yaitu mempunyai sifat. Pertama sifatnya yaitu bentuknya tetap ya. Bentuk tetap. Ini kedua adalah volume tetap. Ini yang ketiga ya adalah jarak antar partikel ya, rapat. Nah, ini sifat benda padat ya. Kemudian ada lagi sifat benda cair. Apa aja ya? Pertama, sifatnya benda cair itu apa aja? Yaitu satu, sifat benda cair adalah bentuknya tidak tetap. Bentuknya tidak tetap, goyang-goyang atau bergerak sana ke sini ya. Yang kedua, atau bergelombang itu juga ya. Kemudian volumenya tetap, tapi volume tetap. Yang ketiga, partikelnya tidak dapat bergerak bebas ya, bergerak bebas. Nah, anak bisa melihat dari sini. Kemudian ada lagi sifat benda gas ya. Apa sifat benda gas? Yang pertama, bentuknya tidak tetap seperti cair ya, bentuknya tidak tetap. Jadi dia bergerak ke sana ke sini maksudnya ya. Kedua, volume tergantung. Nah, volume tergantung pada tempatnya. Ya, yang ketiga, partikelnya dapat bergerak bebas. Bebas ya. Partikelnya dapat bergerak sangat cepat ya. Dan sangat cepat. Nah, ini salah satu sifat benda gas ya. Oke ya. Kemudian kita lihat di situ partikelnya dapat bergerak bebas, volume tergantung pada tempatnya, gas ya. Kemudian, nah selanjutnya kita masuk kepada perubahan wujud benda di sebelah sini. Nah, di sini ada skema, yaitu bisa saja dia berubah dari gas ke padat ataupun padat ke gas. Ini skema ya. Skema itu menunjukkan bahwa
bisa dia berubah dari padat jadi gas ataupun dari gas ke padat. Kemudian bisa juga dia dari gas ke cair ataupun cair ke gas. Nah, kalau padat ke cair namanya mencair. Kalau cair ya, dari cair seperti bikin es ya, anak-anak ya, itu ke padat. Jadi kan kalau dia masukkan di dalam freezer, itu kan air yang sebelumnya tidak padat menjadi padat karena proses pembekuan atau membeku ya. Nah, di sini sudah kita mencoba perubahan wujud daripada suatu benda ya. Umpama perubahan wujud itu disebut mengembun. Nah, mengembun itu yaitu dari gas menjadi cair. Nah, contohnya terbentuknya titik air di luar gelas berisi air dingin. Umpama air es itu masukkan dalam gelas ya. Nanti ada lama-lama nanti ada bintik-bintik air ya di luar gas. Nah, ini sifat mengembun ya. Yang kedua, menguap, yaitu dari cair menjadi gas. Nah, ini bisa juga karena kalau kita buka spiritus atau alkohol yang seperti alkohol yang cepat kena angin ya, yang dibiarkan maka akan menghilang ya. Kemudian ada lagi air saat dipanaskan, itu juga akan di atas panci itu akan ada seperti titik air, itu disebut menguap ya. Kemudian mencair seperti saya bilang tadi, dari padat bisa aja coklat padat yang dipanaskan ya. Kemudian bisa saja es krim yang didiamkan di suatu ruangan lama-lama nanti akan mencair. Kemudian yang keempat, membeku. Perubahan membeku yaitu dari cair menjadi padat. Nah, contoh mau bikin air sirup, kemudian kita masukkan di dalam freezer, nanti kira-kira beberapa jam ataupun beberapa hari bisa menjadi padat. Begitu juga ada lagi kalau kita menyublim. Menyublim ini bentuknya padat, akhirnya menjadi gas. Ini kalau anak-anak lihat kamper ya, itu kita taruh, atau kapur barus juga kita taruh di suatu ruangan, lama-lama nanti kapur barusnya menjadi kecil. Nah, itu disebut dengan menyublim. Nah, kemudian di situ kita lihat itu ada sifat-sifat bahan. Apa-apa? Satu, umpama kertas. Kertas ini mempunyai sifatnya adalah pertama mudah robek. Nah, ini sifatnya ya, sifatnya mudah robek. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sifat yang kedua dari sini adalah ringan dan mudah menyerap air. Ringan ya, ringan, kemudian mudah menyerap air. Nah, ini kertas ya. Contohnya koran. Itu kan bisa menyerap air ya, koran contohnya. Kemudian kita perhatiin lagi ya, koran, tisu ataupun kardus ya, koran, tisu maupun kardus ya. Ini sifat kertas. Yang kedua, sifat bahannya kayu. Nah, kayu pohon ataupun juga batang ya. Ini sifatnya kuat. Nah, sifatnya kuat, mudah terbakar. Nah, ya, mudah terbakar ya. Sifatnya itu mudah terbakar tapi kuat dia ya. Dan tahan karat. Nah, yang jelas tahan karat. Ini contoh ya. Contohnya bisa kita sebutkan di sini, contohnya kursi, lemari, meja ya. Kursi yang terbuat di kayu ya, ada juga yang dari plastik ya, kursi, lemari, meja. Itu contoh ya. Atau kusen ya, bisa aja nah ya, kalau sama kusen ya. Kusen itu yang bentuk jendela maupun pintu ya. Kemudian tiga adalah kain wol. Nah, kain
Sama ya, kain bol ini bisa dia dibuat dari rambut domba ya, dibuat dari rambut domba, ataupun juga ada juga yang dibuat dari bahan-bahan lain ya. Nah, sifatnya tebal dan dapat menahan panas. Sifatnya tebal dan dapat menahan panas. Ini satu-satu sifatnya tahan panas. Jadi contohnya ini untuk daerah-daerah dingin atau juga yang daerah-daerah Eropa itu sering sekali dipakai ya. Contohnya panas tubuh ya, bisa ya, tubuh ya. Contohnya jaket ya, bisa. Kemudian selimut contohnya, kemudian sweater ya. Ini kalau di Indonesia ini daerah-daerah seperti di daerah puncak Bandung ya, ataupun daerah pegunungan, Gunung Dieng itu sering itu kalau pakai kain bol cukup membantu tubuh kita menjadi agak panas ya. Kemudian yang keempat itu adalah kain katun. Jadi kain katun. Nah, kain katun ini punya sifat mudah menyerap air ya. Sifatnya mudah menyerap air. Ya, ini contohnya ya. Contohnya pakaian olahraga ya. Contohnya pakaian olahraga sering digunakan ini dasar-dasar kain katun ya, itu terbuat dari kapas ya. Kalau terbuat dari kapas ya. Kelima itu adalah karet. Nah, karet yang sering kalau di desa-desa itu dari batang pohon karet ya. Nah, lentur dan tahan air ya. Karet ini adalah sifatnya lentur dan tahan air ya. Nah, ini sifatnya lentur dan tahan air. Contohnya nah ya, ban ini ban mobil atau motor. Dan juga banyak lagi sepatu bot ataupun bola ya, bola boleh, sepatu bot ya, itu terbuat dari karet. Kemudian yang keenam kalau lagi ya, lihat situ adalah keramik. Nah, keramik ini terbuat dari tanah liat sifatnya ya. Ini sifatnya mudah mengeras, tahan panas ya. Sifatnya mudah mengeras, sifatnya ya, tahan panas. Ini seperti di rumah-rumah nih ada ya, tapi mudah pecah ya. Sifatnya mudah mengeras, tahan panas, mudah pecah ya. Ini sifat yang aslinya ya. Ya, contohnya lantai keramik ya. Contohnya lantai. Ini bisa ini. Yang ketujuh plastik. Plastik. Nah, ya, plastik ini sifatnya yang jelas pasti sifatnya plastik ini tahan air, ringan dan tidak mudah sobek ya. Tahan air, ringan, tidak mudah sobek ya. Nah, itu yang jelas ya.
air, ringan, tidak mudah sobek. Contohnya kita buat ya, contohnya. Ya. Contohnya bisa aja kemasan makanan, bisa aja payung, ember ya, payung, ember, banyak lagi ya. Kemudian yang ke-8 terakhir ya, sifatnya, ya sifatnya itu mudah, logam ini tahan karat, ringan dan tidak mudah terbakar. Tahan karat ya, karat, logam aluminium ya. Ini sifatnya tahan karat ya, ringan dan tahan karat, ringan ya, dan tidak mudah terbakar ya. Mudah terbakar. Nah, ini yang nggak bisa aja contohnya, karena logam itu peralatan memasak ya. Contohnya banyak ya, peralatan memasak. Itu ya panci gitu ya, bisa itu panci ataupun lain-lainnya, panci atau sifatnya apa, tempat memasak tuh ya, panci aja ya, salah satu contoh ya. Nah, oke ya, anak-anak, demikianlah pelajaran kita tentang ilmu tentang alam, yaitu tentang perubahan wujud benda, baik itu tentang padat, cair dan gas, dan sifat-sifat bahan ya, yang bisa kita tampilkan pada pertemuan. Oke, jangan lupa anak-anak ikuti channel kita selalu, karena di channel kita ini ada IPA, matematika, semua pelajaran. Mudah-mudahan ya, doakan kita, dan kepada anak-anak yang berpuasa, semoga tetap melakukan puasanya. Mengucapkan dari Bimbel Arif, dan juga kepada para pendidik, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang